Seharusnya partai politik segera gercep, gerak cepat, menyerap aspirasi rakyat bersama rakyat inline untuk menggulirkan hak angket. Karena hak angket ini ada di DPR, bukan di rakyat. Rakyat hanya mendorong dan rakyat menunggu keseriusan dan komitmen dari partai politik untuk menggulirkan hak angket. Jangan sampai kecurangan demokrasi yang diduga telah terjadi dan ini mencederai demokrasi kita, ini jangan sampai kita biarkan begitu saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini muncul wacana di ruang publik tentang pengguliran hak angket yang selayaknya dilakukan oleh DPR RI. Beberapa kalangan sudah mengusulkan, termasuk yang terakhir adalah Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini terdiri dari purnawirawan, perwira tinggi TNI Polri, kemudian ada akademisi, budayawan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh sosial, dan berbagai kalangan yang lain. Sudah mengusulkan, salah satunya adalah mendesak DPR RI untuk menggulirkan hak angket. Bahkan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun sudah mengusulkan untuk digulirkannya hak angket, dan ini disetujui oleh calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ini terkait apa? Terkait kecurangan Pilpres yang disangkakan terjadi untuk pemilu tahun 2024. Sampai sekarang masih bergulir. Pertanyaannya, apakah hak angket itu? Hak angket itu adalah hak melekat dari anggota DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah. Ini pernah terjadi. Syaratnya sebetulnya tidak terlalu sulit, diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR RI dan melebihi satu fraksi. Kemudian usulan ini diajukan ke pimpinan, kemudian ada Bamus yang mengusulkan kalau nanti disetujui akan dimintakan persetujuan dari paripurna DPR yang harus dihadiri lebih dari setengah anggota DPR RI. Nah, persetujuannya adalah harus disetujui lebih dari setengah anggota DPR RI yang hadir. Artinya menurut kalkulasi ini sangat memungkinkan. Kalau kita melihat konstelasi komposisi partai pendukung 01 dan 03, ada PDI Perjuangan, ada P3, kemudian Nasdem, ada PKS dan PKB, itu sudah 314 anggota DPR RI. Sebetulnya mudah, bisa kalau ada kemauan. Karena memang ini menyangkut masalah hak DPR. Pertanyaannya sekarang, apakah DPR RI ini berkenan mengajukan hak angket itu? Ini berbanding terbalik dengan dorongan masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga, 80% rakyat Indonesia mengatakan bahwa setuju dengan pengguliran hak angket. Karena mayoritas rakyat Indonesia menduga ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, khususnya Pilpres tahun 2024. Ada keterlibatan pemerintah, kekuasaan yang berlebihan, penggunaan anggaran negara untuk mempengaruhi pengarahan kepada paslon tertentu, kemudian ada mobilisasi kepala desa, konon begitu. Dan ini sebetulnya
Kalau bukti-bukti itu sudah banyak sekali. Yang terakhir tentang Sirekap yang penuh dengan tanda tanya. Beberapa waktu yang lalu terindikasi bahwa data server Sirekap ada di luar negeri. Kemudian pakar telematika Roy Suryo mengatakan setelah ada polemik yang sangat keras, diam-diam servernya dipindahkan ke dalam negeri. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas ada kecurigaan yang sangat kuat kepada KPU manakala KPU tidak mengizinkan atau tidak memenuhi permintaan untuk melakukan audit digital forensik terhadap sistem Sirekap. Nah, pertarungan antara kehendak rakyat ini bertabrakan dengan keinginan partai politik yang terus melakukan kalkulasi sampai sekarang. Saya mendengar partai pendukung dari 03 sudah sepakat bulat. Kemudian partai pendukung 01 pun juga demikian. Tinggal komunikasi antar partai pendukung 0103 itu dilakukan secara intensif. Saya yakin partai-partai politik bisa menggulirkan kalau ada kehendak. Rakyat sudah berteriak kencang untuk pengguliran hak angket ini. Harusnya kalau DPR itu bukan sekedar perwakilan partai, tapi adalah perwakilan rakyat, seharusnya DPR mendengarkan suara rakyat. Kecurangan Pilpres tahun 2024 ini memang terang benderang. Sekali lagi kehendak rakyat yang setiap hari melakukan unjuk rasa di jalanan, kemudian ada suara dorongan-dorongan dari tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, itu seolah-olah sedang berbenturan dengan kalkulasi partai politik yang berjalan lambat. Mudah-mudahan ke depan partai politik lebih absorb terhadap kehendak rakyat. Karena kalau tidak, rakyat bisa marah. Kita jangan sampai ada parlemen jalanan yang bergerak. Jangan sampai ada chaos massa. Seharusnya DPR menyerap aspirasi masyarakat itu dan segera bergerak. Nah, disinilah peran dari para ketua umum partai politik dari 5 partai politik yang mempunyai wakil di DPR, PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, dan PKB berperan penting. Harus ada komunikasi di antara mereka, kemudian segera melakukan tindakan nyata karena waktu berjalan terus. Rakyat terus bersuara, tokoh-tokoh bersuara. Ini kalau tidak diwadahi, tidak disalurkan, dan tidak ditangkap oleh DPR RI, ini bisa menjadi bumerang buat anggota DPR RI. Anggota DPR dari partai politik yang telah selesai melaksanakan Pileg tahun 2024, jangan berpuas diri. Karena ini berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang bersangkutan. Apakah partai politik benar-benar menyerap aspirasi rakyat atau tidak? Ini diuji di sini. Mudah-mudahan pimpinan partai politik dari 01 maupun 03 segera menjalin komunikasi intensif dan segera menggulirkan hak angket sesuai dengan harapan masyarakat. 84% mayoritas rakyat Indonesia menginginkan adanya pengguliran hak angket karena terang benderang penguasa pemerintah melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pilpres tahun 2024. Ini masih dugaan, tapi sebetulnya buktinya terang benderang dan indikasinya jelas, mulai dari keputusan MK nomor 90, kemudian ada politisasi bansos, BLT, ada pengerahan kepala desa, kemudian yang terakhir keputusan sidang DKPP yang mengatakan bahwa KPU telah cacat prosedur, melakukan pelanggaran berat karena menerima pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sebelum merubah PKPU yang ada. Ini jelas-jelas pelanggaran. Seharusnya partai politik segera gercep, gerak cepat, menyerap aspirasi rakyat bersama rakyat inline
untuk menggulirkan hak angket, karena hak angket ini ada di DPR, bukan di rakyat. Rakyat hanya mendorong, dan rakyat menunggu keseriusan dan komitmen dari partai politik untuk menggulirkan hak angket. Jangan sampai kecurangan demokrasi yang diduga telah terjadi dan ini mencederai demokrasi kita, ini jangan sampai kita biarkan begitu saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan saya sebagai rakyat itu ditangkap oleh partai politik dan bergerak cepat untuk menggulirkan hak angket. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudi S. Kambu.